Presiden Jokowi sentil Anies dengan halus, tapi dalam, ditulis oleh Nina Nur di sewar.com. Dari sudut pandang politis, kelakuan Anies bisa dibilang licik. Tidak perlu analisa mendalam untuk memahami cara licik Anies. Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Harusnya ada pemikiran yang sinkron dan koordinasi dalam pengambilan kebijakan. Tapi Anies ya gitu, berusaha selalu mencari panggung untuk terlihat sama levelnya dengan presiden. Bahkan kalau bisa, lebih presiden dari presiden. Pandemi dia jadikan panggung politik. Di awal-awal masa pandemi, konferensi pers hampir tiap hari jadi senjata andalan Anies. Ngalahin jubir pemerintah khusus COVID. Kepada media asing, Anies mengaku frustasi dengan cara kerja Kementerian Kesehatan. Anies mengaku sudah memantau penyebaran COVID sebelum pernyataan resmi dari pemerintah pusat. Pokoknya, seakan hanya Anies yang kerja menangani pandemi. Kerjanya melebihi pemerintah pusat. Menteri PUPR pun pernah mengalami dibantah Anies di depan media. Waktu banjir besar di awal 2020. Padahal, kalau bicara normalisasi atau naturalisasi versi Anies, Kementerian PUPR yang siap membantu tidak pernah pula diajak diskusi oleh Anies. Lain lagi dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani kena juga. Ketika Anies sok menagih dana bagi hasil, padahal memang ada mekanismenya sendiri, dan sebagian memang sudah dikasih oleh Menke. Begitulah Anies, di belakang Presiden Jokowi, dia selalu berusaha tampil beda, maunya lebih tinggi daripada menteri-menterinya Jokowi, walaupun ujung-ujungnya ketahuan blunder. Pokoknya ngegas dulu. Di belakang Presiden Jokowi pula, Anies kasak-kusuk dengan para elit politik, seperti JK dan Surya Paloh. Apalagi ketika masanya Pilpres 2019, fasilitas pemerintah pun disediakan Anies buat Amin Rais mencemooh Jokowi. Anies juga memberi tempat buat deklarasi kami, gerombolan yang diduga mau menjatuhkan Jokowi. Apalagi buat Rizik Syihab dan FPI, Anies memperlakukan mereka dengan khusus. Padahal Anies tahu bahwa Rizik sangat memusuhi Jokowi. Iya, gitulah, satu gerombolan. Tentu Presiden Jokowi bukan sosok yang frontal menegur Anies di depan publik. Cara Jokowi bukan seperti itu. Entah kalau di dalam ruangan tertutup ya, cara Jokowi lebih simbolik, lebih bermakna. Kita yang mengamati sih terus terang sebenarnya gemas juga. Tapi kita paham kok, Presiden Jokowi sedang berurusan dengan orang yang licik. Nggak bisa sembarangan. Kalau ditegur secara frontal, dia bisa saja akan jadi playing victim, belaga jadi korban, belaga kena kriminalisasi. Apalagi, Anies juga ada pemuja dan buzzernya. Emang dikira Presiden Jokowi nggak tahu? Jadi, menegur Anies itu perlu cara yang halus, untuk menunjukkan siapa bos, siapa bawahan. Caranya, ia diajak buat meninjau kerjaan. Anies ditugasi mendampingi Presiden Jokowi meninjau proses vaksinisasi di Tanah Abang. Ini merupakan tahapan kedua program vaksinasi COVID, yakni untuk pelayanan publik dan pekerja publik. Dimulai dengan para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 9.000 lebih pedagang ditargetkan mendapatkan vaksin selama 5 hingga 6 hari sejak hari Rabu lalu, 17 Februari. Presiden Jokowi juga didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dalam beberapa foto di media maupun di media sosial, nampak Presiden Jokowi berjalan paling depan. Namanya juga presiden, beliaulah yang memimpin kan? Anies dan Menkes berjalan mengikuti arah yang dituju Presiden Jokowi. Di pemberitaan televisi, saya lihat nampak Presiden Jokowi berdialog dengan beberapa pedagang yang sedang divaksin. Ada satu video yang diunggah di akun resmi Instagram Presiden Jokowi. Versi sama yang lebih panjang saya taruh di bagian akhir tulisan ini ya. Dalam video itu terlihat begitu akrabnya Presiden Jokowi dengan warga yang divaksin. Para warga juga duluan menyapa beliau. Anies dicuekin seperti biasa, hehehe. Dan tentunya Presiden Jokowi lah yang menyampaikan pidato singkat soal kegiatan vaksinisasi itu. Video ini buat konsumsi nasional, dibikin oleh Sekretariat Presiden. Selain Presiden Jokowi, Menkes juga memberikan sedikit kata pengantar untuk penonton video. Anies nggak perlulah, hehehe. Melihat foto maupun video itu, kita bisa pula melihat mana yang atasan, mana yang bawahan.
Anies yang biasanya sok pintar, nampak seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Mengikuti kemana Presiden Jokowi melangkah, ya mau nggak mau, seperti bebek kan? Hehehe. Yang juga kocak adalah foto yang diunggah Presiden Jokowi di akun Instagram resminya. Anies di mana ya? Itu dia ketutupan petugas yang sedang melakukan vaksinisasi. Ya suka-suka Presiden Jokowi dong, mau pilih foto yang mana? Biasanya, Anies berusaha mencari panggung untuk mengangkat citranya. Namun kali ini, panggung memang milik Jokowi. Anies hadir di situ sebagai anak buah Presiden Jokowi, bukan seperti gubernur rasa presiden maupun gubernur Indonesia. Capres? Belum tentu. Anies mau protes karena nggak kebagian panggung. Nggak bisa lah. Presiden Jokowi yang berusaha mendatangkan vaksin ke tanah air, rebutan dengan negara lain. Warga negara tetangga saja dibikin iri sama gercep Presiden Jokowi untuk mendapatkan vaksin. Presiden Jokowi pula yang mendapatkan vaksin pertama, sedangkan Anies kan nggak bisa karena pernah sakit COVID. Kalah dong sama para pedagang Tanah Abang. Rasanya gimana tuh ya? Selalu dari kura-kura. Marzuki Ali lancarkan serangan pertama, Demokrat mulai panas dingin, ditulis oleh Sardi di sewar.com. Isu kudeta Partai Demokrat semakin melebar dan menarik. Beberapa orang terseret di dalamnya. Salah satunya adalah mantan sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali. Dia tidak terima ketika dituduh ingin mengkudeta AHY dari posisi ketum. Sebelumnya, juga dia sempat mengancam akan membongkar isi dalam Demokrat. Ternyata, dia benar-benar melakukannya. Ada beberapa hal yang dia bongkar. Salah satu adalah mengungkapkan SBY pernah menyatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kecolongan 2 kali saat Pilpres 2004. SBY dan JK sama-sama menjabat sebagai menteri di kabinet yang dipimpin Megawati. SBY menjabat Menko Polkam dan JK menjabat Menko Kesra. Rupanya dalam pembicaraan itu beliau menyampaikan, "Oke, kita sudah lolos. Karena saya kan sebelumnya ikut dalam kampanye kan? Sebagai narasumber, saya sering bicara di forum tim kampanye. Jadi, Pak SBY tahu persis kerjaan saya. Waktu itu Pak SBY menyampaikan ke saya akan berpasangan dengan Pak JK, kata Marzuki. Pak SBY menyampaikan, Pak Marzuki, saya akan berpasangan dengan Pak JK. Ini, Bu Mega akan kecolongan 2 kali ini. Kecolongan pertama dia yang pindah, kecolongan kedua dia ambil Pak JK. Itu kalimatnya, kata Marzuki. Marzuki tidak menjelaskan makna dari perkataan tersebut karena khawatir keliru menafsirkan pernyataan SBY. Meski ini sudah terjadi lama sekali, tapi sangat menarik. Ini ibarat ledakan kecil yang dibuat Marzuki sebagai hadiah untuk Demokrat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ikut komentar. Dia mengatakan bahwa SBY telah terbukti memiliki desain pencitraan tersendiri, termasuk istilah kecolongan 2 kali. Jadi kini rakyat bisa menilai bahwa apa yang dulu dituduhkan oleh Pak SBY telah dizolimi oleh Bu Mega. Ternyata kebenaran sejarah membuktikan bahwa Pak SBY menzolimi dirinya sendiri demi politik pencitraan, kata Hasto. Dengan pernyataan Pak Marzuki itu, saya juga menjadi paham mengapa Blok Cepu yang merupakan wilayah kerja Pertamina pasca Pilpres 2004 lalu diberikan kepada ExxonMobil. Nah, kalau terhadap hal ini, rakyat dan bangsa Indonesia yang kecolongan, katanya. Sedangkan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra juga ikut berbicara soal ini. Dia mempertanyakan maksud Marzuki menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Kami, dalam berbagai pernyataan di publik selalu menegaskan, kalau ini bukan AHY versus Bapak Presiden Jokowi, dan bukan pola biru melawan merah, apalagi Ibu Megawati dan Bapak SBY. Ini adalah perjuangan melawan penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, yang dilakukan oleh oknum pejabat penting negara, kata Herzaki. Lah, menurut saya, Demokrat ini justru sangat lucu. Justru dari awal AHY sudah salah mengumumkan masalah ini ke publik dan menyeret Presiden. Padahal jelas-jelas bisa diselesaikan tanpa bikin sensasi. Dan Marzuki Ali diseret dan dituduh. Dia merasa difitnah. Wajar kalau memberikan perlawanan balik. Kalau namanya tidak diseret, justru dia akan diam tak bersuara. Demokrat meminta semua pihak termasuk Marzuki Ali berbicara dengan mengedepankan fakta, bukan justru menyebarkan tuduhan tak berdasar.
Yang mulai menuduh duluan itu siapa? Apakah tidak pernah bercermin sebelumnya? Kalau memang berani, harusnya laporkan saja ucapan Marzuki kalau memang dianggap menuduh. Marzuki juga merasa dia dituduh, jadinya saling tuduh. Silahkan buktikan di pengadilan, biar terang benderang siapa yang ngibul dan cari sensasi. Berani tidak Demokrat lakukan ini? Jangan hanya teriak difitnah, dizalimi, ditusuk dari belakang, diobrak-abrik dari dalam, dikudeta dan lain-lain. Melihat pernyataan dari PDIP dan juga bantahan dari pihak Demokrat, tampaknya ucapan Marzuki Ali cukup berdampak bagi Demokrat dan SBY. Ini dianggap semacam aib kecil bagi partai tersebut. Kalau tidak, ngapain merespon? Cara respon membuktikan makna dari ucapan Marzuki. Simpel saja sih sebenarnya. Seperti Jokowi, dikirimi surat tak penting dari AHY untuk jelaskan soal isu kudeta. Dia diam, cuek, tak merespon. Bekerja sebagai presiden yang semestinya. Kalau Jokowi marah-marah gebrak meja, pasti publik bakal bikin kesimpulan aneh-aneh dan malah menuding Jokowi tahu dan malah ikut terlibat. Saya pun tidak bakal menafsirkan soal 2 kali kecolongan ini. Pembaca pasti sudah paham maksudnya. Ternyata masih ada ledakan kedua yang dibikin Marzuki, tapi di artikel selanjutnya. Bagaimana menurut Anda?